Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Ibu minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Selanjutnya, Ibu akan mengecek terkait kehadiran kalian. Nah, untuk yang hadir di sini, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait materi teori pertumbuhan ekonomi. Pada zaman dahulu, proses pembuatan baju itu sangat bergantung dengan tenaga manusia, mulai dari menenun kain, terus menjahit, dan juga hingga memberikan pola itu tergantung pada tenaga manusia. Nah, proses ini tuh membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga hanya sedikit baju hasil produksi itu dalam setiap harinya. Namun, seiring dengan adanya perkembangan teknologi, saat ini tuh di dunia industri pakaian sudah menggunakan yang namanya mesin yang canggih. Sehingga mesin itu tuh bisa memotong kain, menjahit, bahkan hingga mencetak pola secara otomatis. Nah, sehingga dalam satu hari itu sebuah pabrik bisa menghasilkan ribuan baju yang hasilnya tuh lebih jauh daripada kekuatan tangan tadi. Nah, adanya perubahan dari cara tradisional menuju cara yang modern itu dalam produksi baju tadi menunjukkan bagaimana adanya inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, teknologi ini meningkatkan yang namanya produktivitas, sehingga mempercepat proses produksi dan juga menciptakan peluang bisnis baru. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar bagaimana hal-hal seperti tadi itu dengan kaitannya pada teori pertumbuhan ekonomi. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, perlu kalian ketahui kalau teori pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teori pertumbuhan klasik, yang kedua ada teori pertumbuhan neoklasik, dan yang ketiga ada teori pertumbuhan historis. Nah, dari 3 teori pertumbuhan ekonomi tadi, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang perlu kalian ingat bahwasanya teori pertumbuhan ekonomi klasik merupakan teori yang diungkapkan oleh para ahli ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Yang perlu kalian ingat, pertumbuhan ekonomi klasik itu didasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tokoh teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian itu akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang meluas pasar dan mendorong spesialisasi. Nah, supaya kalian lebih paham bagaimana konsep pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, kita dengarkan ilustrasi berikut. Contohnya, jumlah penduduk di negara X itu sedikit, sedangkan jumlah penduduk di negara Y itu banyak. Nah, dengan demikian, kita bisa menarik kesimpulan kalau misalkan jumlah penduduk di negara X itu sedikit, berarti kan permintaan akan barang dan jasanya itu berkurang. Sementara karena jumlah penduduk di negara Y itu banyak, maka permintaan barang dan jasanya itu kan semakin besar atau semakin banyak karena jumlah penduduknya juga banyak. Hal tersebut akan menyebabkan
Pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar, sedangkan dengan negara Y yang mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih banyak, kebutuhan penduduknya itu juga lebih banyak dan besar, sehingga menciptakan permintaan barang dan jasa yang semakin besar dan beragam. Hal tersebut akan mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, alhasil akan meningkatkan perekonomian suatu negara. Nah, dari contoh tersebut, negara yang mempunyai jumlah penduduk yang besar adalah negara Y, sehingga permintaan barang dan jasanya yang lebih besar kan negara Y. Maka negara Y akan memproduksi barang dan jasa yang lebih besar dan lebih banyak, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada David Ricardo. Kebalikan dengan Adam Smith, David Ricardo memiliki pendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar itu akan menghasilkan tenaga kerja yang semakin besar atau banyak pula. Nah, hal ini menyebabkan upah menurun dan perekonomian itu menjadi stagnan. Nah, di sini Ibu berikan contoh di dua negara. Yang pertama itu ada negara Tiongkok dan yang kedua itu ada negara Australia Utara. Jadi, di Tiongkok itu upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan Australia Utara. Nah, ini Tiongkok yang rendah, Australia Utara yang tinggi. Hal ini disebabkan karena Tiongkok ini memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara. Sehingga dalam pencarian tenaga kerja itu di Tiongkok akan lebih mudah. Hal ini menyebabkan upah yang ada di Tiongkok ini akan lebih murah daripada upah yang ada di negara Australia Utara. Nah, ini kebalikannya ya. Tadi kan Australia Utara di sini tuh tingkat upahnya. Terus kan penduduknya lebih rendah. Jadi di Australia Utara ini akan mengalami kesusahan dalam pencarian tenaga kerja. Karena yaitu tadi jumlah penduduknya yang sedikit. Sehingga tenaga kerja di Australia Utara itu memiliki upah yang relatif tinggi. Yang ketiga ada Thomas Robert Malthus. Nah, kalau Thomas Robert Malthus ini sependapat dengan David Ricardo, masih mirip lah. Karena menurut beliau, pertumbuhan penduduk yang besar itu akan menyebabkan yang namanya krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Jadi, menurut Robert Malthus, pangan itu pertumbuhannya seperti deret hitung, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi kalau penduduk itu pertumbuhannya seperti deret ukur, 1, 2, terus habis itu 4, lalu 8, 16, dan seterusnya. Nah, hal ini pasti sudah kalian pelajari di mata pelajaran matematika. Nah, pertumbuhan yang tidak imbang antara pangan dan penduduk ini pada akhirnya akan menimbulkan yang namanya krisis pangan. Karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun nanti akan meroket atau semakin tinggi harganya. Teori pertumbuhan ekonomi yang kedua adalah teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Tokoh pertumbuhan ekonomi neoklasik yang pertama adalah Harudomar. Menurut Harudomar, adanya pertumbuhan ekonomi itu perlu pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teduh atau steady growth. Semakin banyak modal, maka produksi barang dan jasa juga semakin banyak. Jadi, kalau menurut Harudomar, syarat agar perekonomian negara dapat berkembang secara jangka panjang itu dilihat dari modal dan investasinya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih teguh atau lebih baik. Yang kedua ada Schumpeter. Nah, kalau menurut Schumpeter,
Pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, kalau teori dari Schumpeter ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana kemajuan teknologi ini sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat. Nah, di sini tuh masyarakatnya tuh mampu melihat peluang untuk membuka usaha atau yang namanya memperluas usaha yang telah ada. Sehingga dengan pembukaan usaha maupun perluasan tadi terjadi yang namanya pembukaan atau tersedianya lapangan kerja tambahan sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selalu bertambah setiap tahunnya. Tokoh pertumbuhan ekonomi neoklasik selanjutnya adalah Robert Solow. Nah, menurut Robert Solow, dalam jangka panjang, tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi. Atau dengan kata lain, semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Jadi, Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan 4 faktor utama. Yang pertama itu ada manusia, yang kedua ada akumulasi modal, yang ketiga ada teknologi modern, dan yang keempat itu ada hasil atau output. Nah, dari keempat faktor itu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik atau lebih stabil dalam suatu negara. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir itu ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Jadi, dalam teori pertumbuhan ekonomi historis ini adalah sebuah pandangan di mana pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Sehingga untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal harus melewati tahapan yang awal hingga di akhir. Nah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada Frederick List. Menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui tata cara produksi. Menurut Frederick List, ada kurang lebih 4 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan berburu dan mengembara. Nah, dalam tahapan ini itu masih bergantung pada alam. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu beternak dan bertani. Lalu tahapan yang ketiga itu ada bertani dan kerajinan. Nah, semakin berkembang lagi pada tahapan keempat yaitu ada kerajinan, industri, dan perniagaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tokoh dari teori pertumbuhan ekonomi historis yaitu Werner Sombart. Menurut Werner Sombart, pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara itu terjadi karena masyarakatnya memiliki susunan organisasi dan ideologi masing-masing. Werner sendiri menggolongkan 3 zaman dalam suatu masyarakat. Kelompok yang pertama adalah zaman perekonomian tertutup, di mana pada zaman ini masyarakat itu masih terbatas dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Kelompok yang kedua adalah zaman kerajinan dan pertukaran, di mana pada zaman ini sudah ada pembagian kerja dalam masyarakat. Dan untuk kelompok yang ketiga, yaitu zaman kapitalis. Zaman kapitalis sendiri, di mana masyarakat itu sudah memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Yang ketiga ada W.W. Rostow. Nah, kalau W.W. Rostow mengungkapkan bahwa teori ini memiliki paling tidak 5 tahapan. Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara akan mengalami paling tidak ada 5 tahapan. Nah, tahapannya adalah sebagai berikut. Tahapan yang pertama ada tahapan tradisional. Nah, biasanya itu ekonomi didominasi oleh sektor pertanian. Selanjutnya yang kedua ada tahap transisi atau biasa disebut dengan pre-take off. Nah, itu terjadi adanya perubahan struktur tenaga kerja yang awalnya itu di pertanian
akan berubah ke industri. Yang ketiga, ada tahapan lepas landas atau take off. Nah, di sini ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik itu dapat diatasi oleh warga negara. Tokoh pertumbuhan ekonomi historis selanjutnya adalah Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, dia berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat, di mana alat tukar-menukar yang dikelompokkan Bruno untuk mengukur pertumbuhan ekonomi ada 3 macam. Yang pertama, masa tukar-menukar barang atau yang biasa kita kenal dengan istilah barter. Masa yang kedua adalah masa tukar-menukar dengan uang ataupun jual beli. Dan yang ketiga, masa tukar-menukar dengan kredit. Karena memiliki pandangan yang seperti itu, maka dapat dinyatakan bahwa Bruno itu memandang atau menggarisbawahi pertumbuhan ekonomi itu bukan dari segi produksi atau konsumsi suatu barang, melainkan dari sisi distribusi barangnya. Tokoh teori pertumbuhan historis yang terakhir adalah Karl Becker. Nah, menurut Becker, pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Nah, pada pertumbuhan teori ini, kalian harus paham dan bisa membedakan siapa itu konsumen dan siapa itu produsen. Becker sendiri mengelompokkan 4 tahapan dalam teori pertumbuhan historis. Yang pertama ada rumah tangga tertutup. Dalam rumah tangga tertutup, masyarakat itu hanya bisa memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri. Tahapan yang kedua adalah rumah tangga kota. Dalam rumah tangga kota ini sudah mulai muncul hubungan dagang baik desa dengan desa maupun desa dengan kota. Tahapan yang ketiga adalah rumah tangga bangsa atau rumah tangga kemasyarakatan. Dalam rumah tangga bangsa, perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara. Tahapan yang keempat adalah rumah tangga dunia, di mana dalam rumah tangga dunia, perdagangan itu telah melewati masa-masa negara, jadi bisa melewati antar negara. Oke, seluruh materi telah disampaikan, sehingga sekarang adalah saatnya cek pemahaman kalian dengan pengerjaan kuis benar salah. Nah, untuk anak-anak, Ibu harapkan untuk menyiapkan selembar kertas, lalu tuliskan identitas beserta jawaban dari soal-soal yang Ibu bacakan berikut ini. Soal yang pertama, ada pernyataan yang berbunyi, menurut Adam Smith, jumlah penduduk yang tinggi selalu menyebabkan krisis pangan. Nah, benar apa salah ya? Selanjutnya, soal yang kedua. Dengan pernyataan, David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang besar dapat menurunkan upah tenaga kerja. Nah, jawabannya benar apa salah ya? Lanjut ke soal nomor 3. Dengan pernyataan, menurut Malthus, peningkatan populasi dan kelangkaan pangan dapat menaikkan harga pangan. Nah, pernyataan tadi benar apa salah ya? Soal nomor 4. Dengan pernyataan, menurut David Ricardo, pertumbuhan penduduk besar selalu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jawabannya benar apa salah nih? Ada yang tahu? Lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini ada Malthus lagi. Ibu bacakan pernyataannya, yaitu pertumbuhan penduduk menurut Malthus mengikuti pola deret hitung, sedangkan pertumbuhan pangan mengikuti pola deret ukur. Benar apa salah ya ini? Selanjutnya soal nomor 6 dengan pernyataan
Sang Peter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh inovasi yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, jawabannya benar apa salah ya? Lanjut ke soal nomor 7. Ini ada Sang Peter lagi. Pernyataannya, menurut Sang Peter, pembukaan usaha baru dapat menciptakan lapangan kerja tambahan. Yuk, ini jawabannya benar apa salah ya? Selanjutnya soal yang ke-8. Nah, pernyataannya seperti ini. Solo menyatakan bahwa teknologi tidak termasuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, jawabannya benar apa salah nih? Nah, kalau ini soal yang ke-9 dengan pernyataan tahapan pertama menurut Friedrich List adalah masa kerajinan dan perniagaan. Nah, jawabannya benar apa salah ya? Nah, selanjutnya ini yang terakhir soal yang ke-10, yaitu dengan pernyataan Werner Sombart menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, jawabannya benar atau salah ya ini? Oke, karena kita sudah membahas materi terkait dengan teori pertumbuhan ekonomi dan kalian sudah mengerjakan latihan soal berupa kuis benar dan salah, maka harapannya kalian sudah paham dengan materi teori pertumbuhan ekonomi. Demikian penjelasan terkait dengan materi ini. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa belajar materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.